Kami kembali menyapa Anda dalam laporan eksklusif yang mengguncang fondasi hukum dan hiburan tanah air. Kasus narkoba yang menjerat artis ternama, Amar Zoni, ternyata menyimpan konspirasi kotor yang jauh lebih besar dan mengerikan dari yang kita duga. Jaringan gelap ini diduga melibatkan orang terdekat hingga oknum penegak hukum yang menyalahgunakan wewenang. Kami berhasil mendapatkan akses ke dokumen rahasia dan kesaksian kunci. Inilah 6 poin penting yang akan menguak sandiwara hukum ini secara mendalam. Kami memulai laporan ini dari sebuah pertemuan rahasia dan penuh ketegangan. Penyidik senior Irfan Satria dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya awalnya mengira ia hanya akan berhadapan dengan drama penyesalan dari seorang figur publik. Namun, pertemuan dengan Amar Zoni di ruang interogasi itu mengubah segalanya. Dengan mata yang tajam, jauh dari kepanikan seorang tersangka, Amar Zoni menyampaikan sebuah kalimat yang menjadi kunci pembuka kasus ini. Saya dijebak, Pak. Tidak seperti pengakuan tersangka pada umumnya, ucapan Amar Zoni ini terasa dingin, tenang, dan didasari oleh keyakinan. Ia menceritakan secara rinci kejanggalan demi kejanggalan dalam malam penangkapannya. Mulai dari waktu penggerebekan yang tidak sesuai dengan surat perintah resmi, adanya jeda mencurigakan selama berjam-jam tanpa catatan kegiatan, hingga cara barang bukti ditemukan di lokasi yang tidak masuk akal. Semua indikasi mengarah pada satu kesimpulan, telah terjadi pengaturan skenario. Kejanggalan ini diperkuat dengan pengakuan Amar bahwa ada upaya pemerasan yang dibungkus dengan tawaran bantuan hukum. Yang paling mengejutkan, Amar Zoni secara spesifik menyebut nama Haldi, suami baru mantan istrinya Iris Bella, sebagai salah satu figur yang ia curigai terlibat dalam jaringan jebakan ini. Amar Zoni meyakini Haldi bukan sekadar dalang dendam pribadi, melainkan bagian dari skema yang lebih terorganisir untuk membungkamnya. Amar Zoni bertekad, meskipun ia mungkin telah kalah nama di mata publik, ia tidak akan pernah menyerah pada kebenaran. Kesaksian ini menjadi pemicu bagi penyidik Irfan untuk menggali lebih dalam, meskipun ia tahu ini berarti melawan arus di institusinya sendiri. Ia mulai menyadari, kasus ini bukan lagi sekadar narkoba, melainkan upaya sistematis untuk menjatuhkan dan membungkam seseorang yang dianggap tahu aib besar di kalangan elit. Investigasi internal yang dilakukan penyidik Irfan Satria segera membuahkan hasil yang mencengangkan. Penelusuran pada berkas-berkas penyidikan lama kasus Amar Zoni mengungkap adanya manipulasi dokumen yang sistematis. Irfan menemukan adanya tanda tangan penyidik yang berbeda pada dokumen yang seharusnya ditandatangani pada waktu yang sama, sebuah praktik yang melanggar prosedur standar. Lebih jauh, Irfan mendeteksi adanya perbedaan waktu yang signifikan antara laporan penangkapan dan berita acara pemeriksaan, serta foto-foto barang bukti yang dicurigai telah disunting. Investigasi internal yang dilakukan penyidik Irfan Satria segera membuahkan hasil yang mencengangkan. Penelusuran pada berkas-berkas penyidikan lama kasus Amar Zoni mengungkap adanya manipulasi dokumen yang sistematis. Irfan menemukan adanya tanda tangan penyidik yang berbeda pada dokumen yang seharusnya ditandatangani pada waktu yang sama, sebuah praktik yang melanggar prosedur standar. Lebih jauh, Irfan mendeteksi adanya perbedaan waktu yang signifikan antara laporan penangkapan dan berita acara pemeriksaan, serta foto-foto barang bukti yang dicurigai telah disunting. Semua detail ini menguatkan dugaan bahwa kasus ini telah diatur dengan cermat, dirancang untuk terlihat sempurna secara hukum, namun penuh dengan kebohongan. Di tengah tumpukan berkas itu, nama Haldi kembali muncul, bukan sebagai tersangka, tetapi sebagai saksi yang kebetulan ada di lokasi penangkapan. Keberadaan Haldi di lokasi tanpa alasan yang jelas di tengah malam itu terasa janggal. Irfan kemudian melacak data komunikasi Amar Zoni. Hasilnya, beberapa hari sebelum penangkapan, terjalin kontak antara Amar dengan nomor yang teridentifikasi milik Haldi, berkedok percakapan bisnis. Puncaknya, Irfan menemukan pesan suara anonim di ponsel sitaan Amar. Suara dalam rekaman tersebut, yang memiliki kemiripan kuat dengan suara Haldi, berisi instruksi tegas. Kamu tenang saja, semua sudah diatur.
Asal kamu ikut main, semuanya aman. Pesan ini dikirim hanya 1 hari sebelum penangkapan. Ketika Irfan membawa temuan ini kepada atasannya, bukannya dukungan yang didapat, melainkan perintah untuk menghentikan penyelidikan. Ada hal-hal yang lebih baik tidak dibuka lagi, tegas sang atasan. Perintah tersebut yang disampaikan dengan nada dingin mengisyaratkan adanya keterlibatan orang dalam dan membuat Irfan menyadari bahwa ia telah masuk ke dalam permainan kotor yang jauh melampaui kasus narkoba. Ia kini berhadapan dengan sebuah sistem yang berusaha melindungi kebohongan itu. Titik balik terpenting dalam investigasi rahasia ini datang dari seorang sipir rutan Salemba berinisial Rini. Dalam pertemuan diam-diam, Rini datang membawa ketakutan dan penyesalan. Ia mengaku menjadi bagian dari skenario untuk menekan Amar Zoni di dalam penjara. Rini bersaksi, Haldi kerap kali mendatangi lapas dengan izin khusus yang ditandatangani pejabat tinggi, menghindari prosedur resmi pengunjung. Haldi membawa pesan dan sejumlah uang. Uang itu untuk memastikan Amar tidak buka suara atau setidaknya mengaku kalau semua kesalahannya sendiri, ujar Rini. Pengakuan Rini diperkuat dengan penyerahan bukti transfer bank yang masuk ke rekeningnya dan sebuah flash disk berisi rekaman percakapan langsung dengan Haldi. Rekaman tersebut menjadi smoking gun yang tak terbantahkan. Suara Haldi terdengar jelas memberikan perintah. Pastikan dia menandatangani surat itu. Kalau tidak, saya yang akan urus dia. Ini bukan lagi dugaan, melainkan bukti otentik adanya intimidasi dan suap yang terencana. Rini mengungkap, setiap kunjungan Haldi dibantu oleh oknum petugas lain yang disuap, bahkan disediakan ruangan khusus agar pertemuan tidak tercatat resmi. Bersama tim rahasianya, Anton dan Bayu, Irfan menelusuri aliran dana. Ditemukan bahwa uang yang diterima Rini berasal dari rekening perusahaan fiktif yang terdaftar di luar negeri, yang mana pemilik sebenarnya memiliki hubungan erat dengan Haldi, bahkan terlibat dalam beberapa proyek pemerintah besar. Keterlibatan Haldi kini meluas, dari masalah pribadi menjadi isu korupsi dan penyalahgunaan pengaruh. Namun, upaya mengungkap kebenaran ini tidak berjalan mulus. Atasan Irfan terus berusaha menghalangi, dan bahkan setelah rekaman CCTV yang mengonfirmasi keberadaan Haldi di lapas didapatkan, tekanan semakin meningkat. Tim penyidik harus bekerja dalam bayang-bayang ancaman, menyadari bahwa mereka kini melawan bukan hanya seorang Haldi, tetapi seluruh sistem korup di belakangnya. Setelah mendapatkan bukti kuat berupa rekaman suara dan aliran dana, tim penyidik Irfan Satria merasakan eskalasi ancaman yang serius. Irfan, Anton, dan Bayu mulai menghadapi perlawanan balik dari jaringan gelap yang mereka selidiki. Ancaman pertama datang melalui pesan anonim di ponsel Irfan. Berhenti sebelum semuanya terlambat, ini bukan urusanmu. Pesan ini muncul tepat setelah mereka menemukan nama-nama yang mengarah pada pejabat tinggi yang terkait dengan Haldi. Tim penyidik tahu, kini mereka tidak hanya diawasi, tetapi juga menjadi target. Situasi memburuk ketika seorang petugas lapas yang bersedia menjadi saksi kunci tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Teleponnya mati, keluarganya tidak tahu keberadaannya. Ini adalah upaya nyata untuk menghapus semua jejak yang dapat menjerat Haldi dan jaringannya. Irfan dan tim kemudian menemukan fakta yang paling menyakitkan. Berkas laporan mereka di kantor lenyap. Semua bukti digital yang disimpan di komputer kantor juga menghilang. Peretasan ini terjadi secara cepat dan rapi. Hanya satu salinan data yang tersisa yang disimpan di drive pribadi Anton. Mereka segera memindahkan bukti yang tersisa ke lokasi yang sangat rahasia, sebuah rumah kosong di pinggiran kota. Namun, bahkan di sana pun mereka diikuti. Sebuah mobil hitam mencurigakan terlihat membuntuti mereka. Mereka berhasil lolos, tetapi malam harinya, telepon Bayu berdering. Suara di seberang terdengar menusuk. Sudah kubilang berhenti, sekarang lihat akibatnya. Setelah sambungan terputus, mereka kembali ke rumah rahasia itu, hanya untuk menemukan tempat itu berantakan, dan drive eksternal berisi satu-satunya bukti yang tersisa telah hilang. Seseorang telah membocorkan lokasi mereka. Kenyataan pahit terungkap.
Atasan mereka sendiri ternyata adalah bagian dari jaringan Haldi, bertindak sebagai mata-mata internal yang selama ini membocorkan setiap langkah penyelidikan. Hilangnya bukti ini membuat tim berada di ambang keputusasaan, namun justru menguatkan tekad mereka. Mereka menyadari satu-satunya cara untuk mengalahkan jaringan yang kebal hukum ini adalah dengan membawa kebenaran langsung ke hadapan publik. Menghadapi hilangnya saksi dan lenyapnya seluruh bukti fisik, penyidik Irfan Satria dan timnya, Anton serta Bayu, menyadari bahwa mereka tidak punya pilihan selain mengambil langkah yang paling berisiko, membawa kasus ini ke ranah publik. Mereka tahu, melibatkan media berarti mempertaruhkan karir, reputasi, dan bahkan nyawa mereka. Namun mereka juga tahu bahwa inilah satu-satunya jalan untuk mencegah kebenaran dibungkam selamanya oleh jaringan kekuasaan di balik Haldi. Mereka menghubungi Roni, seorang jurnalis investigasi yang terkenal berani dan tanpa kompromi. Dalam pertemuan rahasia di sebuah kafe kecil, Irfan menyerahkan flash disk berisi salinan bukti terakhir yang mereka selamatkan. Transkrip percakapan pejabat tinggi, hasil penelusuran aliran dana, dan rekaman suara kunci. Roni segera menyadari besarnya skala kasus ini. Laporan investigasi yang dibuat Roni akhirnya meledak di salah satu portal berita besar dengan judul mengguncang, "Kesaksian Polisi Ungkap Jebakan di Balik Penahanan Amar Zoni." Dalam hitungan jam, berita itu menjadi trending topik, memicu kemarahan dan tuntutan publik agar kasus Amar Zoni dibuka kembali. Namun, reaksi dari internal institusi datang dengan cepat dan brutal. Irfan, Anton, dan Bayu segera menerima surat panggilan dari bagian internal dan diselidiki atas tuduhan membocorkan dokumen rahasia negara. Mereka dituduh sebagai kambing hitam. Situasi makin mencekam ketika Roni, sang jurnalis, tiba-tiba menghilang setelah terakhir terlihat di sebuah parkiran dengan laptop dan kameranya raib. Jaringan gelap itu tidak main-main. Mereka menyerang siapa saja yang berani bersuara. Meskipun demikian, tekanan publik yang kuat mulai membuahkan hasil. Dalam sebuah siaran televisi, seorang pejabat tinggi yang namanya disebut dalam skandal itu membenarkan adanya tekanan dari pihak tertentu dalam penanganan kasus Amar Zoni dan mengaku dipaksa menandatangani laporan palsu. Pengakuan ini menjadi pukulan telak bagi jaringan Haldi. Kebenaran, meski berisiko tinggi, akhirnya mulai merangkak keluar.